Kita lanjutkan lagi informasi berikutnya kami akan hadirkan untuk Anda. Ini kasus hubungan seksual sesama jenis antara oknum perawat dan pasien di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran terus diusut oleh pihak kepolisian. Dan kabarnya kasusnya kini dinaikkan ke tahap penyidikan. Polres Metro Jakarta Pusat telah memeriksa sejumlah saksi termasuk seorang perawat Wisma Atlet Kemayoran yang diduga melakukan hubungan sesama jenis dengan seorang pasien COVID-19. Kasusnya kini naik ke penyidikan, namun pasien yang diduga terlibat belum diperiksa karena masih positif COVID-19. Dilaporkan terjadi penyimpangan seksual yang dilakukan oleh salah satu perawat dan pasiennya. Dilaporkan di sini bahwa dia telah mengupload gambar-gambar konten porno dan komunikasi chatting seksnya antara sejenis. Sudah kita respon, sudah kita tanggapi. Ada beberapa yang sudah kita periksa menjadi saksi, yaitu pelapornya, kemudian si perawatnya sendiri, tapi sifatnya klarifikasi. Hari ini kita lakukan gelar, yang jelas kasus ini kita naikkan ke sidik. Untuk perkembangan berikutnya, kita sedang mengumpulkan saksi-saksi dan bukti-bukti. Setelah nanti termasuk saksi ahli, kita akan periksa juga, kemudian barang bukti yang ada kita akan buka juga. Setelah itu akan kita tentukan siapa tersangkanya. Kita akan dalami lagi berapa kali dia melakukan dan berapa lama dia sudah melakukan, nanti kan kita dalami juga. Menurut polisi, pasal yang diterapkan yaitu pasal pornografi dan ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Dan mengutuk keras bila kejadian itu benar-benar terjadi, karena hal ini dapat mencoreng citra profesi di mana saat ini banyak perawat-perawat yang sedang bergelut di garda terdepan berjibaku untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya dalam masa pandemi. Jika dilihat dari etika profesi, perbuatan asusila tersebut kalau memang benar-benar sudah terjadi, maka banyak norma yang telah dilanggar. Tentu salah satu bagian tugas dari organisasi profesi adalah meneliti dan menelaah dari sisi etika profesi, ya, dengan ditunjang oleh fakta-fakta dan data-data yang lengkap, maka keputusan terhadap pelanggaran etika profesi dapat dilakukan. Awal mendengar tentu miris. Kenapa miris, Maria dan juga pemirsa? Karena di situ tersebut ya perawat, meskipun itu oknum. Oknum ya. tenaga medis. Nah, seharusnya kan perawat kan tidak melakukan hal serupa. Perawat tuh yang kita kenal adalah sosok yang higienis, paham dengan higienitas, paham dengan kesehatan, dan paham juga aturan-aturan. Dan aturan-aturan. Nah, coba secara psikologi ataupun juga dunia seksolog begitu ya. Ini kita coba hadirkan informasi untuk Anda bersama dengan narasumber kita pagi ini. Ada Mbak Zoya Amirin. Selamat pagi Mbak Zoya. Selamat pagi Mbak Zoya. Terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami. Mbak Zoya, yang tadi saya ungkapkan di awal Mbak Zoya, kita miris ya melihatnya karena sosok perawat, walaupun ini oknum, sekali lagi ini adalah oknum, seharusnya tidak melakukan hal demikian. Komentar Anda? Saya juga cukup concern gitu ya. Miris sekali dalam kondisi ini, kan harusnya dia lebih tahu dibandingkan kebanyakan orang gitu ya tentang kondisi kesehatan. Tapi yang juga sering dilupakan oleh kebanyakan orang, apalagi tenaga perawat ya, mereka-mereka yang berada di garda terdepan, atau misalnya saya kan juga termasuk tenaga kesehatan sebagai psikolog gitu ya, kesehatan jiwa dan sebagainya. Kadang-kadang ketika kita lupa bagaimana mengelola stres gitu ya, akhirnya kita jadinya mengacu pada hal-hal yang justru malah melanggar norma dan sebagainya. Jadi saya tidak setuju sih tadi kalau dibilang sebagai penyimpangan perilaku seksual gitu ya, tapi ini adalah perbuatan asusila, iya betul. Gitu, karena kemampuan kita untuk mengelola stres itu sangat-sangat
membantu kita sebenarnya untuk bisa bekerja dengan lebih efektif lagi. Jadi kita mesti lebih sadar sih sebagai tenaga kesehatan bahwa kita tuh butuh istirahat gitu. Kita butuh tahu cara bagaimana mengelola stres gitu. Dan padahal sampai saat ini untuk menangani COVID pemerintah sudah meluncurkan konseling ya sejiwa dengan bisa menelpon gratis di 117 extension 8 gitu untuk membantu sebenarnya bukan hanya mereka-mereka yang bukan hanya masyarakat gitu ya yang secara umum yang terkena COVID ataupun yang tidak, tapi yang juga terkena dampak dari semua ini, termasuk harusnya tenaga kesehatan mengambil mungkin keuntungan ya dari apa yang diberikan oleh pemerintah gitu, karena sulit sih setiap orang yang tidak mampu mengelola stresnya dengan baik, akhirnya orang yang paling beragama sekalipun, yang paling taat sekalipun itu bisa lemah, bisa lepas semua gitu ya. Kontrol emosi yang sehat, bagaimana kecerdasan emosinya juga itu bisa turun di saat keadaan yang cukup stres seperti saat ini gitu. Mbak Zoya, tapi kemudian yang membuat banyak penasaran orang adalah kemudian bagaimana bisa seorang oknum perawat tenaga medis yang kemudian tadi sempat disampaikan harusnya mengetahui banyak hal mengenai kesehatan dan juga aturan-aturan, namun kemudian seperti yang Mbak Zoya bilang tadi juga mungkin kurang bisa mengontrol emosi dan juga tingkat kesetresan. Tapi bagaimana mungkin hal ini kemudian bisa terjadi bahkan di salah satu fasilitas rumah sakit darurat? Kalau saya sih melihatnya ada beberapa hal ya gitu. Ini kita melihat secara umum ya, nakes dan kondisi COVID nih. Ini pandemi ini kan adalah kondisi yang tidak biasa, yang terus terang mungkin di generasi ini belum pernah mengalami. Di dunia ini sudah beberapa kali kan terjadi COVID, tapi ini adalah COVID yang mungkin di seluruh generasi ini yang masih hidup belum pernah mengalami pandemi yang sebelumnya, gitu, yang besar ya, yang seluruh dunia. Namanya juga pandemi, berarti kan seluruh dunia gitu. Yeah. Nah, kemungkinan pada sampai tahap ini mulai dari ini perubahan psikologis, growth atau misalnya malah jatuh ke dalam stres, itu ada dua kondisi kan. Jadi bisa jadi mulai dari Maret sampai sekarang orang sudah mulai terbiasa pada new normal gitu ya. Atau di satu sisi orang jadi lebih cuek gitu. Ya udahlah, selama tidak sampai pada saya. Nah ini juga sebagai manusia harus disadari, nakes juga mengalami hal ini. Jadi mereka mungkin yang ngerasa kan sebenarnya mirisnya adalah mereka kan garda terdepan. Mereka ada di Wisma Atlet, berarti mereka melihat secara nyata. Jadi nggak dipertanyakan lagi bahwa ini COVID ada apa enggak sih gitu kan. Seperti ada beberapa kalangan yang mempertanyakan COVID itu ada apa enggak. Tapi ketika kita ternyata berada di garda terdepan melihat segala sesuatunya ya dengan nyata, tapi kita tidak mampu mengelola stres gitu ya, ternyata bisa membuat kita juga jadi imun dan ignorance gitu. Jadi tidak seolah-olah bahwa udahlah gitu, saya bisa lah mengalami ini, toh sampai sejauh ini saya baik-baik saja gitu. Nah kondisi ini yang membuat si individu yang kebetulan adalah oknum dari tenaga kesehatan membuat keputusan yang buruk gitu ya. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan perilaku seksual gitu ya. Perilaku seksual itu kan benar-benar adalah primal instinct gitu. Itu adalah kebutuhan yang paling dasar pada manusia. Semua manusia memilikinya. Gitu. Yang bisa dia yang baik atau buruk adalah bagaimana cara dia mengekspresikannya. Setiap manusia punya kebutuhan itu, apalagi pada saat kondisi tertekan. Ada orang yang kondisi tertekan jadi emotional eating, ada orang yang jadi mungkin cari liburan, namun cari liburan nggak bisa karena lagi COVID gitu ya, terbatas lah segala sesuatunya. Liburan harus ekstra hati-hati, mahal karena harus tes ini itu dan sebagainya. Dan akhirnya satu-satunya yang terlihat relatif mudah adalah sexual release gitu ya. Mungkin tidak mau mencoba untuk ya udah masturbasi aja sebenarnya lebih aman ya gitu. Tapi malah jadi seperti ini gitu. Dan memang sangat-sangat saya sayangkan karena si nakes ini bersama dengan pasien COVID gitu. Jadi aduh berarti kalau saya sih membayangkan gitu, ini pasti bukannya berarti dia sudah sering melakukan ini, saya justru curiganya berarti tingkat stresnya dia sudah mentok ya sampai dia segitu mudahnya untuk menyerahkan gitu ya kepada keadaan kepada hasrat seksualnya gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Ya, artinya kan dia juga menggadaikan profesi yang memang keilmuannya sudah dia ketahui dan dia pahami dan implementasikan dalam kehidupan dia sehari-hari juga. Kita lanjutkan diskusi kita, Mbak Zoya. Di segmen selanjutnya kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali.